Andi naik mobil dengan kecepatan 60 meter per sekon selama 10 menit dari titik A ke B. Berapa jarak yang ditempuh mobil Andi? Jika Andi putar balik dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan 80 meter per sekon, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik A? Untuk menjawab permasalahan pada kasus Andi, mari kita belajar tentang gerak benda. Materi gerak benda akan membahas beberapa macam hal, di antaranya adalah jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Gerak benda selalu bersifat relatif. Misalnya, pada contoh kasus berikut. Andi sedang berada di atas motor yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Andi sedang bergerak bersama motornya terhadap sebuah kota. Andi yang sedang berada di atas motornya akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Andi. Jadi, gerak benda bersifat relatif tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Contoh kasus yang lain terkait dengan gerak benda, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Pada saat kita naik mobil, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah mobil, di mana kita sedang berada di dalamnya. Gerak ini dinamakan dengan gerak semu. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang sedang bergerak. Lintasan gerak benda terdiri atas lintasan yang berupa gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak yang lintasannya tidak beraturan. Namun kali ini kita akan membahas gerak benda yang berada pada lintasan yang lurus atau dikenal sebagai gerak lurus. Ketika seseorang sedang berjalan ke arah timur sejauh 8 meter, kemudian orang tersebut bergerak ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh orang tersebut? Mari kita perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Titik ini merupakan titik awal seseorang atau benda tersebut berada, sedangkan ini adalah titik akhir benda atau lintasan yang telah dilalui oleh orang atau benda tersebut. Sedangkan ini adalah lintasan jarak. Jika seseorang atau benda bergerak dari titik awal menuju ke titik akhir melalui rute berikut, maka rute yang telah dilalui oleh orang tersebut dinamakan sebagai lintasan jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah jarak atau lintasan antara titik awal sampai dengan titik akhir. Dengan demikian, jarak dihitung dari seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Dengan demikian, maka jarak yang telah dilakukan atau jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 8 meter ke arah timur ditambah 6 meter ke arah selatan, sehingga jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 14 meter. Sedangkan perpindahan merupakan jarak antara titik awal sampai dengan titik akhir, sehingga perpindahan ditunjukkan seperti pada gambar. Pada gambar menunjukkan bentuk seperti segitiga siku-siku, sehingga untuk mencari perpindahannya menggunakan rumus dalil Pythagoras, yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sehingga perpindahannya adalah akar dari 64 ditambah 36.
Perpindahan sama dengan akar dari 100, atau perpindahan yang telah ditempuh oleh orang tersebut adalah 10 meter. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga kecepatan memiliki nilai besar dan satuan. Selain itu juga harus dinyatakan arah geraknya. Contoh dari kecepatan, misalnya adalah Andi mengendarai mobilnya sejauh 10 meter dengan kecepatan 60 meter per sekon ke arah selatan. Kelajuan didefinisikan sebagai besarnya jarak dibagi dengan selang waktu, sehingga rumus dari kelajuan adalah jarak per selang waktu. Sedangkan kecepatan didefinisikan sebagai besarnya perpindahan per selang waktu, sehingga rumus dari kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki lambang yang sama yaitu V, namun kelajuan dan kecepatan memiliki besaran yang berbeda. Kelajuan merupakan besaran skalar, sehingga yang dihitung adalah jaraknya, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga yang dihitung adalah perpindahannya. Mari kita menjawab kasus di awal pada video ini, yaitu kasus di mana Andi mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 meter per sekon selama 10 menit dari titik A ke titik B. Berapakah jarak yang ditempuh mobil Andi? Jika Andi putar balik dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan 80 meter per sekon, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik A? Untuk mencari jarak, maka kita menghitung menggunakan rumus kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi selang waktu, atau V sama dengan S per T. Sehingga untuk mencari jarak, maka rumusnya adalah kelajuan dikali selang waktu, atau S sama dengan V kali T. Sehingga S sama dengan 60 kali 600 sama dengan 36.000 meter atau 36 km. Kemudian, jika Andi putar balik dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan 80 meter per sekon, maka V-nya adalah 80 meter per sekon. Sedangkan jarak yang telah ditempuh itu adalah 36.000 meter, ya seperti yang dihitung pada awal tadi, atau 36 km. Maka, waktu yang dibutuhkan Andi untuk kembali ke titik A itu adalah T sama dengan S per V, atau 36.000 dibagi 80 sama dengan 400 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk Andi kembali ke titik A dari titik B itu adalah 400 detik.